Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Minggu 26 Januari 2025, hari Minggu biasa ketiga, hari Minggu Sabda Allah. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Nehemia, bab 8 ayat 5 sampai 5a. Dilanjutkan ayat 6 sampai 7 dan dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai 30. Dan bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 dan bab 4 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan selalu punya fokus dan opsi. Saudari dan saudara yang terkasih, ketiga bacaan kitab suci yang kita dengar hari ini memiliki satu pesan utama, yaitu firman Tuhan selalu punya fokus dan opsi atau keberpihakan. Firman Tuhan berfokus pada membawa sukacita, pertobatan, kesatuan, dan opsi. Dalam bacaan pertama, firman Tuhan membawa pertobatan dan sukacita. Kita melihat bagaimana umat Israel mendengarkan pembacaan kitab Taurat oleh Ezra dengan penuh perhatian dan hormat. Ketika firman itu dibacakan, mereka tersentuh dan menyadari dosa-dosa mereka hingga menangis. Namun Ezra dan Nehemia mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan tidak hanya menyadarkan, tetapi juga membawa penghiburan dan sukacita. Pesan penting di sini adalah bahwa firman Tuhan menyentuh hati kita, membawa kita pada pertobatan, tetapi tidak meninggalkan kita dalam kesedihan. Sebaliknya, firman itu memberikan penghiburan dan kekuatan, serta mendorong kita untuk berbagi sukacita dengan sesama. Sukacita dalam Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi tantangan hidup. Lantas, apakah kita mengalami pertobatan dan merasakan sukacita setiap kali membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jangan-jangan firman Tuhan berlalu begitu saja tanpa digubris karena ada yang lebih menarik. Setiap hari firman Tuhan selalu menyapa kita dalam berbagai renungan dan refleksi, misalnya dalam YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Tetapi, berapa banyak orang yang mau mendengarkannya? Terkesan hanya sedikit, karena orang lebih suka mendengarkan lagu-lagu baru yang gebyar atau komentar-komentar yang heboh, walaupun belum tentu memiliki daya pertobatan dan sukacita. Kita adalah orang berdosa dan bisa berdosa setiap waktu. Ada pertengkaran, bentrokan, dengki, amarah, cemburu, rakus, loba, serakah, dan kejahatan lainnya. Kita hanya dapat menyadari dan insaf akan semua dosa itu kalau kita rajin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, seperti umat Israel yang tersentuh dan menyadari dosa-dosa mereka hingga menangis ketika Ezra membacakan kitab Taurat. Jangan buang waktu untuk mendengarkan yang lain. Boleh, tetapi berilah waktu pertama di awal dan di akhir hari hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita tidak tersesat dan binasa. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan juga berfokus pada kesatuan dalam keragaman sebagai tubuh Kristus. Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, di mana setiap orang percaya adalah anggota dengan peran unik. Sama seperti tubuh manusia memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, begitu pula gereja terdiri dari berbagai orang dengan latar belakang dan karunia yang berbeda-beda. Tidak ada anggota yang tidak penting, bahkan anggota yang tampak lemah atau tidak terlihat memiliki peran yang sangat vital. Dalam tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, mendukung, dan bersolidar.
Ketika satu anggota menderita, semua anggota turut merasakan penderitaannya. Ketika satu anggota bersukacita, semua anggota ikut bersukacita. Pesan firman Tuhan ini sangat relevan bagi kita hari ini. Dalam kehidupan beriman, kita sering tergoda untuk meremehkan peran kita sendiri atau menganggap peran orang lain tidak penting. Namun, Allah telah menetapkan masing-masing kita untuk berkontribusi dalam tubuh Kristus. Apakah kita menghargai peran dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah saling mendukung dalam komunitas beriman kita? Hanya oleh kekuatan firman Tuhan, kita dapat hidup bersatu dalam keragaman. Meskipun kita memiliki berbagai latar belakang, peran dan karunia, kita semua adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Kesatuan gereja tidak berarti keseragaman, melainkan harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman mencerminkan saling ketergantungan. Tidak ada anggota tubuh yang bisa berfungsi sendiri tanpa bantuan anggota lain. Dalam tubuh Kristus, setiap orang saling membutuhkan. Sikap saling memperhatikan dan mendukung adalah kunci untuk menjaga kesatuan dan harmoni dalam gereja. Dalam hal ini, setiap orang dipanggil untuk hidup dalam solidaritas satu sama lain. Kesatuan dan harmoni yang melahirkan solidaritas merupakan opsi terkuat dari misi Yesus sebagai penggenapan kabar baik. Saudari dan saudara terkasih, firman Tuhan dalam bacaan Injil mengungkapkan misi Yesus sebagai Mesias ketika dia membaca nubuat dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang tertawan dan memberikan penglihatan bagi orang buta. Setelah membaca, Yesus menyatakan bahwa nubuat ini telah digenapi pada hari itu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pusat pengharapan dan kabar baik bagi semua. Opsi dalam misinya adalah jelas, untuk pembebasan spiritual, fisik, dan sosial, terutama bagi mereka yang tertindas. Opsi ini tidak bisa abu-abu, apalagi ingin mengelabui orang lain. Opsi ini menuntut ketegasan, komitmen, dan keberanian untuk melawan segala macam penindasan dan perampokan atas hak-hak orang kecil dan miskin, kaum terlantar dan marginal. Saat ini kita menyaksikan mirisnya hidup orang-orang kecil dan miskin. Ada cerita menarik dari program makan bergizi gratis. Seorang anak SD menerima satu kotak makanan. Lalu dia makan setengah dan setengahnya dia bawa pulang untuk mama dan adiknya di rumah yang tidak ada makanan. Memang sudah ada keberpihakan, namun belum ada keadilan dan pemerataan. Untuk itu, terus ada perjuangan untuk orang-orang miskin. Tetap ada rasa kasihan untuk orang-orang miskin. Dan kita dapat memiliki rasa empati yang kuat jikalau kita sungguh-sungguh hidup berpedoman pada firman Tuhan. Sama seperti Yesus yang menunjukkan opsi atau keberpihakannya dengan merujuk pada nubuat dari kitab Nabi Yesaya yang menegaskan bahwa firman Tuhan adalah kabar baik yang membawa pembebasan, kita juga kalau mau benar-benar berpihak sebagai pembawa kasih, penghiburan, dan harapan kepada mereka yang membutuhkan, harus berpedoman pada firman Tuhan, supaya tidak asal bunyi, tidak asal teriak, apalagi memberontak. Untuk itu, kita harus sungguh percaya bahwa Injil adalah kebenaran yang mengubah hidup. Dengan demikian, opsi dalam misi Yesus adalah juga opsi dalam misi kita. Mari, sebagai orang-orang beriman, kita menghidupi firman Tuhan dengan sukacita, menghargai keberagaman di dalam tubuh Kristus, dan menjalankan misi kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber firman yang hidup, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyentuh hati kami,
membawa kami kepada pertobatan, dan memberi kami sukacita yang sejati. Ajarilah kami untuk selalu menghormati dan merenungkan firman-Mu, agar hidup kami dipenuhi dengan kekuatan dan penghiburan dari-Mu. Ya Tuhan, yang mengajarkan kesatuan dalam keberagaman, tuntunlah kami untuk hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Berilah kami hati yang solider, yang mampu merasakan penderitaan sesama dan bersukacita dalam kebahagiaan bersama. Kami juga memohon, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu yang setia, yang mampu membawa pengharapan, pembebasan, dan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan, sebagaimana Engkau telah menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah, yang miskin, dan yang tertindas. Berikan kami keberanian untuk menjalankan misi-Mu dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh komitmen dan keberlanjutan. Semoga kami senantiasa hidup berpedoman pada firman-Mu, agar setiap langkah kami menjadi terang bagi dunia ini. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Petikan butiran sabda Allah pada hari ini. Pertama, firman Tuhan bukan hanya bacaan, tetapi kekuatan yang membawa sukacita, pertobatan, dan pembebasan. Kedua, kesatuan dalam tubuh Kristus tercipta ketika kita saling menghargai dan mendukung dalam keberagaman. Ketiga, misi Yesus yang berpihak pada yang lemah adalah panggilan bagi kita untuk melanjutkan karya kasih-Nya. Keempat, hidup yang berpedoman pada firman Tuhan tidak hanya menyentuh hati kita, tetapi juga menggerakkan tangan kita untuk melayani sesama. Kelima, keberpihakan pada yang tertindas menuntut keberanian, komitmen, dan kesetiaan pada kebenaran Injil. Tuhan memberkati kita.